Siapakah mereka yang boleh diperangi itu? Minalladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang telah diberi Alkitab. Itu boleh diperangi loh, saudara. Bagaimana Anda mengatakan itu sebagai hidayah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku seiman dan seakidah, dan salam sejahtera saudara-saudariku sebangsa dan setanah air. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat penikmat ilmu, pada kesempatan kali ini kita akan melihat beberapa pandangan Pendeta Saifuddin Ibrahim terhadap Islam dan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, beliau merupakan seorang mantan penganut agama Islam dan sekarang kokoh di dalam iman Kristen dan menjadi pendeta yang cukup agresif di kalangannya. Dan kemudian semua pendapat yang dilontarkan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim ini akan dibantah oleh penjelasan Al-Mukarram Al-Ustaz Syamsul Arifin Nababan. Beliau merupakan seorang mantan penganut agama Kristen dan sempat menjadi seorang aktivis gereja. Beliau menganut agama Islam berkat mempelajari perbandingan agama dan sekarang menjadi penceramah yang tidak asing lagi bagi kita umat Islam, terutama yang menyukai kajian Kristologi. Demikian profil singkat dari kedua tokoh dalam video ini. Seperti biasa, kami sarankan agar kita sama-sama menyimak video ini sampai akhir agar tidak menimbulkan fitnah dan kesalahpahaman. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa mu'alaf itu adalah hidayah, saya juga heran. Kenapa Anda berani masuk Islam padahal Al-Quran sangat membenci orang Kristen yang masuk Islam. Bahkan Al-Quran sendiri mengancam, bahkan boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Iya. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallah wa la yadinuna bidinil haqqa minal ladzina utul kitab. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Islam. Siapakah mereka yang boleh diperangi itu? Minalladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang telah diberi Alkitab. Itu boleh diperangi loh, saudara. Bagaimana Anda mengatakan itu sebagai hidayah? Saya heran. Bagaimana Islam ini mengajarkan sebuah kasih sayang, sebuah rahmat. Perhatikan umat Islam di Myanmar, di Rohingya. Penduduk Myanmar itu mayoritasnya penganut agama Buddha, dan umat Islam di sana minoritas. Akan tetapi apa yang terjadi hari ini? Mereka orang-orang Buddha selalu mengklaim bahwa agama mereka adalah agama kasih sayang. Sebagaimana orang Nasrani juga mengklaim agama mereka adalah agama kasih sayang. Tapi dalam kenyataan, dalam prakteknya apa yang terjadi? Umat Islam dibantai, umat Islam dibunuh, umat Islam dibakar, umat Islam ditenggelamkan di laut, umat Islam dicincang-cincang. Inikah ciri yang dikatakan agama kasih sayang itu? Tapi Islam adalah agama yang kasih sayang, agama yang bukan hanya teori tapi prakteknya. Contohnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mudah senyum, dan di Indonesia orang-orang yang minoritas Muslim itu mereka hidupnya aman, dilindungi. Coba kita lihat contohnya di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi berapa persen non Muslim? Ada 1%? Nggak sampai. Bagaimana mereka di sini? Nyaman, aman, terlindungi. Itulah Islam. Makanya saudara-saudara terkasih yang ada di Papua, yang ada di Ambon ataupun di NTT, Anda itu nyaman menjadi orang pengikut Yesus. Karena Yesus tidak menyuruh membunuh manusia lain karena beda agama. Yesus tidak pernah membawa ancaman kepada siapapun.
Dan Yesus tidak punya musuh. Musuh Yesus nggak ada. Yang ada adalah orang yang memusuhi Yesus. Tidak ada. Yang disebut aduwullah, musuh Allah itu nggak ada. Maka Yesus tidak pernah mengatakan musuh Yesus nggak ada. Ini kan metode pola pikir domain yang tidak ketemu, artinya saling kontradiksi antara satu dengan yang lain. Beda jauh langit dan bumi pengajarannya. Maka salah satu kenapa saya mengundurkan diri dari keyakinan saya yang lama, karena boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Yang terjadi persis kata Allah dalam surat Al-Buruj ayat 8. Apa Pak? Di dalam surat Al-Buruj ayat 8 Allah mengatakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidak mungkin orang-orang kafir itu memerangi kaum muslimin, membantai umat Islam, membunuh umat Islam, kecuali alasannya cuma satu saja. Berapa Pak? Alasannya cuma satu saja. Illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka kaum muslimin etnis Rohingya dibantai, dicincang-cincang, bahkan disate sama mereka, dikasih dimakan binatang, bahkan mereka sop daging manusia. Alasannya karena masyarakat di sana adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Benar? Tapi tidak boleh kita melakukan pembalasan kepada umat Buddha yang ada di Indonesia, betul? Karena umat Buddha di Indonesia tidak tahu menahu tentang konflik yang ada di negara Myanmar sana. Dan ini adalah Islam. Ini Islam. Karena konsep kita dalam Islam itu sangat waqi'iyah, sangat situasional, betul? Di mana terjadi perang, ke sana kita pergi berperang, betul? Walaupun agamanya sama, di sana ada Buddha yang memerangi umat Islam, di sini ada orang Buddha, maka orang Buddha yang ada di Indonesia tidak boleh kita perangi, betul? Kenapa Islam seperti itu? Maka ada namanya Darul Harbi, ada Darul Silmi, ada daerah perang, ada daerah yang aman. Sekarang yang terjadi perang di mana? Di Myanmar. Maka kalau kita ingin jihad, bukan di sini. Kalau kita ingin perang fisik, bukan di Indonesia. Kenapa? Indonesia saat ini sedang aman. Betul? Sejauh ini kita dapat mempertimbangkan penjelasan dari kedua tokoh. Jika memang orang Islam boleh membunuh karena beda agama, maka besar kemungkinan kaum minoritas yang ada di kalangan mayoritas Muslim akan punah, Pak Saifuddin. Namun, kita dapat melihat kenyataannya, kaum minoritas yang berada di kalangan mayoritas Muslim aman-aman saja, Pak Saifuddin. Dan ketika kaum muslimin dibantai di beberapa tempat, kami tidak pernah menyalahkan agamanya. Karena menurut saya yang salah itu bukan agamanya, melainkan orangnya. Mungkin saudara-saudariku dimanapun berada pandangannya serupa dengan kami. Oke, lanjut. Dan saya mengkaji kedalaman firman Tuhan, pengajaran Yesus yang penuh kasih, pengajaran yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya saya gak mundur sampai sekarang. Walaupun banyak cobaan saya di dalam Kristen sendiri. Awal-awal saya harus dimusuhi oleh pendeta-pendeta. Karena dikiranya saya mencari uang, mencari nama. Tapi lama-lama pendeta-pendeta besar menerima saya, membawa ke rumahnya, mengajak ngobrol. Dan saya bilang kepada hamba-hamba Tuhan besar itu, ini zona saya, ini jalan saya. Hamba-hamba Tuhan gak boleh ikut-ikutan ngomong seperti saya. Kalaupun menyebut ayatnya,
Jangan sebut ayat berapa, ya kata-katanya mirip-mirip begitu sajalah. Jangan sebut hadis, jangan sebut Al-Quran, karena Anda nggak tahu persis bagaimana menjawabnya, bagaimana korelasi, bagaimana harmonisasi antara ayat-ayat itu dengan ayat-ayat yang ditulis di dalam Alkitab, pengajaran Yesus Kristus yang luar biasa itu. Ini jalan tol, jalan cepat, jangan ikut campur. Kalau orang mau belajar Islam ini dengan sungguh-sungguh, Islam ini agama kasih sayang, bukan agama teori. Kita agama praktek. Coba lihat, dimanapun di muka bumi ini, kalau umat Islam mayoritas, orang-orang non-Muslim yang hidup di sebuah negara selalu mendapatkan perlindungan dan keamanan. Betul? Coba ibu bapak saya tanya, di Saudi Arabia ada non Muslim? Banyak. Orang-orang Filipina, orang-orang dari Eropa, banyak. Di Mesir, banyak nggak orang Nasrani? Banyak. Suku Kinti itu 20%. Mereka dilindungi. Tapi sebaliknya, dimanapun umat Islam kalau minoritas, kita aman apa tidak? Kita mendapatkan perlindungan apa tidak? Tidak. Kita selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Contoh Amerika. Amerika yang dikatakan sebagai negara pejuang HAM, katanya negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Benarkah mereka pejuang HAM? Benarkah mereka menghormati keadilan? Tidak. Saya punya pengalaman pribadi, Pak. Kebetulan saya tiap tahun ada ceramah ke Amerika. Asal saya sudah turun dari pesawat, masuk ke imigrasi pemeriksaan, saya belum pernah mulus, Pak. Langsung begitu diperiksa langsung lolos keluar, itu belum pernah mengalami, Pak. Selalu dikerangkeng dulu 2 jam, 3 jam, tanpa alasan yang jelas, kecuali alasannya karena jenggot saja. Betul? Karena alasan jenggot. Pokoknya kalau sudah berjenggot, itu tidak bisa langsung keluar begitu saja. Diperiksa sedetil-detilnya. Dan mereka sangat ketakutan dengan jenggot. Seolah-olah di jenggot itu ada bom bergantungan. Kadang-kadang saya berpikir, Pak, ternyata menghadapi orang kafir ini nggak perlu angkat senjata. Menakuti mereka cukup pakai jenggot semua laki-laki, betul? Semua laki-laki pakai jenggot, itu orang-orang kafir ketakutan sama jenggot, Bapak Ibu. Jadi sama jenggot aja takut mereka, ya. Nah, inilah ketidakadilan. Jadi kalau kita bicara keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, itu hanya didapatkan di mana? Di mana, Bapak Ibu? Hanya ada di dalam agama Islam. Sekian video untuk kali ini. Semoga apa yang disampaikan Pendeta Saifuddin Ibrahim tidak menimbulkan kebencian antar umat beragama, dan semoga saudara-saudariku tidak terkecoh oleh penjelasan tersebut. Karena kita sendiri mengalami bagaimana umat Islam dan non-Muslim hidup berdampingan, mengalami kedamaian, dan sangat jauh dari apa yang disampaikan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Umat Islam memang bisa menyerang apabila terancam dan hampir dibunuh atau diusir dari tempat tinggalnya. Namun menurut saya itu bukan hanya orang Islam saja. Saudara-saudariku yang non-Muslim juga akan berusaha mempertahankan kedaulatannya apabila terancam. Intinya, damai dan rusuhnya orang itu bukan karena agamanya, melainkan kepribadiannya sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.